Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah ini hanya imajinasi Anda? Perasaan aneh bahwa minggu telah berlalu begitu cepat, bahwa bulan telah berakhir tanpa Anda sadari, bahwa baru kemarin Januari dan sekarang kita sudah berada di pertengahan tahun? Semua orang merasakan hal ini. Bukan hanya Anda. Dan tidak, ini bukan hanya hayalan Anda. Ini bukan soal usia. Ini bukan hanya karena kehidupan lebih sibuk. Sesuatu benar-benar terjadi, sesuatu yang jauh melampaui jadwal Anda yang padat atau gangguan dari ponsel Anda. Helena Blavatsky, wanita yang mendirikan teosofi pada abad ke-19 dan yang diejek selama beberapa dekade sebelum sains mulai mengkonfirmasi banyak lainnya, telah memperingatkan tentang fenomena ini. Dan hal yang paling mengganggu adalah bahwa ia secara akurat menggambarkan apa yang Anda alami hari ini, lebih dari 130 tahun yang lalu. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena apa yang akan saya ungkapkan bukanlah teori konspirasi atau filsafat abstrak yang dimaksudkan untuk menyanjung kaum intelektual. Ini adalah penjelasan esoteris paling solid untuk percepatan waktu ini. Dan yang terpenting, ini artinya bagi Anda, di sini dan sekarang. Saya jamin, ketika Anda memahami apa yang ada di balik semua ini, Anda tidak akan pernah melihat jam tangan Anda dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai dengan membongkar kebohongan yang telah Anda dengar sejak kecil. Anda telah diajari bahwa waktu itu tetap, konstan, sama untuk semua orang. 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam, 24 jam sama dengan 1 hari. Sederhana, matematis, dapat diprediksi. Jam berdetik dengan kecepatan yang sama untuk Anda, untuk saya, untuk miliarder, untuk pengemis, untuk seseorang yang tinggal di Brasil atau Jepang. Itulah versi resminya, yang diajarkan sekolah kepada Anda dan yang diperkuat masyarakat setiap hari. Dan itulah tepatnya yang dianggap Blavatsky sebagai penjara mental terbesar umat manusia. Karena waktu tidak ada seperti yang Anda bayangkan. Saya tahu ini mungkin terdengar radikal. Saya tahu pikiran rasional Anda ingin segera menolaknya. Tapi beri saya beberapa menit lagi. Waktu, sebagaimana Anda alami, bukanlah realitas objektif dan eksternal. Itu adalah pengalaman kesadaran. Itulah cara pikiran Anda mengatur urutan peristiwa. Dan selama Anda tidak memahami ini, Anda tetap menjadi tawanan sesuatu yang bahkan tidak nyata seperti yang Anda yakini. Pikirkanlah, mengapa ketika Anda melakukan sesuatu yang sangat Anda sukai, sesuatu yang benar-benar menyerap Anda, jam-jam terasa berlalu dalam hitungan menit? Dan mengapa, ketika Anda menunggu dalam antrean di bank atau di ruang tunggu, 5 menit terasa seperti keabadian? Jam bergerak dengan kecepatan yang sama dalam kedua situasi tersebut. Jarum jam berputar dengan kecepatan yang sama. Namun, pengalaman Anda sangat berbeda. Ini bukan hanya ilusi psikologis. Ini adalah bukti bahwa waktu adalah fungsi kesadaran, bukan pengukuran eksternal semata. Blavatsky bahkan melangkah lebih jauh. Ia mengajarkan bahwa ada berbagai bidang eksistensi, dan di masing-masing bidang tersebut, waktu berfungsi secara berbeda. Di bidang fisik, Anda mengalami ilusi linier ini. Namun di tingkatan yang lebih tinggi, masa lalu, masa kini, dan masa depan hidup berdampingan. Ketiganya tidak berurutan. Dan inilah yang mulai masuk akal bagi Anda. Seiring dengan evolusi, atau kemunduran, kesadaran Anda terhadap waktu juga berubah. Anda tidak hanya mempersepsikan waktu secara berbeda. Anda benar-benar mengalami realitas temporal yang berbeda. Sekarang setelah Anda memahami bahwa waktu bukanlah garis lurus yang stabil seperti yang selama ini Anda dengar, mari kita selami lebih dalam. Blavatsky berbicara tentang siklus besar yang disebut yuga. Ia tidak menciptakan konsep ini. Ia mengambilnya dari ajaran Weda kuno dari tradisi Hindu yang telah berusia ribuan tahun. Yuga adalah era kosmik yang memengaruhi getaran energi seluruh planet. Saya tidak berbicara tentang astrologi populer, tetapi tentang siklus astronomi nyata yang memengaruhi kesadaran kolektif manusia. Menurut ajaran ini, ada 4 yuga utama. Satya Yuga, zaman keemasan ketika umat manusia hidup dalam keadaan kesadaran spiritual yang tinggi. Treta Yuga,
di mana kemunduran dimulai, Dvapara Yuga, di mana materialitas meningkat, dan akhirnya, Kali Yuga, zaman kegelapan ketika umat manusia paling terputus dari sifat spiritualnya. Dan tebak di mana kita berada? Di Kali Yuga. Lebih tepatnya, di penghujungnya. Dan disinilah segalanya menjadi menarik. Ketika sebuah siklus berakhir, terutama yang sepadat Kali Yuga, fenomena kompresi terjadi. Seolah-olah alam semesta menyusut dan mempercepat segala sesuatu untuk menutup siklus. Ini bukan kiasan puitis. Ini adalah hukum okultisme. Jumlah peristiwa dan transformasi karma yang dulunya membutuhkan waktu puluhan tahun kini terwujud dalam hitungan bulan, kadang-kadang minggu. Otak fisik Anda, yang diprogram untuk memproses realitas dengan kecepatan lebih lambat, tidak siap menghadapi kepadatan informasi seperti itu. Akibatnya, Anda merasa waktu berlalu begitu cepat. Bukan karena jamnya berdetik lebih cepat, tetapi karena lebih banyak peristiwa terjadi dalam waktu yang sama. Kepadatan meningkat. Sistem saraf Anda berusaha mengimbangi. Dan Anda merasa kewalahan. Tetapi ada lapisan lain yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun, dan itu penting untuk memahami apa yang terjadi pada Anda secara pribadi. Anda tahu Anda memiliki tubuh fisik. Anda melihatnya setiap hari di cermin. Tetapi Blavatsky mengajarkan bahwa Anda bukan hanya tubuh daging dan tulang ini. Anda terdiri dari banyak tubuh, banyak tingkatan eksistensi. Salah satunya adalah tubuh eterik. Tubuh eterik adalah lapisan energi yang meresap ke dalam tubuh fisik Anda dan sedikit melampaui kulit Anda. Meskipun tidak terlihat oleh kebanyakan orang, tubuh eterik memiliki fungsi khusus. Salah satunya adalah memproses realitas sebelum mencapai otak fisik Anda. Anggap saja sebagai filter, perantara antara Anda dan dunia luar. Tubuh eterik menangkap getaran, energi, dan informasi di sekitarnya dan menerjemahkannya sehingga tubuh fisik Anda dapat mengintegrasikannya. Masalahnya adalah, ketika getaran planet meningkat, dan memang meningkat, tubuh eterik Anda menyesuaikan diri. Tubuh eterik berakselerasi lebih cepat, bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi untuk beradaptasi. Tetapi tubuh fisik Anda, yang lebih padat dan lebih lambat, tidak dapat mengimbanginya. Hal ini mengakibatkan desinkronisasi. Persepsi internal Anda tentang waktu, yang diproses oleh tubuh eterik, tidak lagi sesuai persis dengan waktu eksternal yang diukur oleh jam. Anda mengalami waktu pada frekuensi yang berbeda dari dunia material. Itulah mengapa Anda melihat jam tangan Anda dengan heran. Itulah mengapa Anda merasa seolah-olah hanya beberapa jam telah berlalu padahal seharian penuh telah berlalu. Selama kedua lapisan ini tidak selaras, perbedaan ini akan terus berlanjut. Dan sekarang, izinkan saya sedikit menantang Anda. Berapa banyak waktu dalam sehari Anda benar-benar hidup dalam kesadaran penuh? Berapa banyak momen di mana Anda benar-benar sadar, penuh perhatian, dan berpijak pada momen saat ini? Atau apakah Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam mode otomatis? Bangun, minum kopi, bekerja, membalas pesan, makan, menonton sesuatu, tidur, dan ulangi. Rutinitas yang sama. Pikiran yang sama. Pola yang sama. Blavatsky sangat jelas tentang hal ini. Semakin tidak sadar Anda hidup, semakin cepat waktu terasa berlalu. Ini bukan metafora motivasi. Ini adalah prinsip esoteris. Kesadaranlah yang memberi bobot pada momen saat ini. Tanpa itu, Anda tidak benar-benar menghayati momen-momen tersebut. Anda hanya melewatinya. Dan ketika suatu momen tidak dialami sepenuhnya, momen itu tidak meninggalkan kesan mendalam pada Anda. Momen itu kurang substansi. Jadi, ketika Anda menengok ke belakang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah waktu telah lenyap. Tetapi waktu tidak terbang pergi. Andalah yang absen. Dan ini jauh lebih serius daripada sekadar perasaan bahwa hari-hari berlalu dengan cepat. Ini berarti Anda tidak sepenuhnya menghayati hidup Anda. Di akhir siklus kosmik, bukan hanya waktu yang tampak berakselerasi,
tetapi juga karma. Semua yang telah Anda tabur, dalam kehidupan ini atau kehidupan lain, kembali lebih cepat. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyesuaian. Alam semesta sedang menyelesaikan perhitungan. Sama seperti di akhir tahun Anda melunasi hutang yang belum dibayar, kosmos juga menutup siklusnya. Hutang karma harus diseimbangkan. Pelajaran yang telah ditunda harus dipelajari. Konsekuensi yang telah dihindari harus dihadapi. Ketika karma berakselerasi, kehidupan menjadi lebih padat. Lebih banyak peristiwa. Lebih banyak tantangan. Lebih banyak peluang. Lebih banyak intensitas. Anda mengalami dalam beberapa minggu apa yang dulunya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bukan kebetulan jika Anda merasa lelah. Bukan kebetulan jika Anda merasa kehabisan waktu. Anda menjalani kehidupan yang singkat. Namun, pada intinya, tidak ada formula ajaib. Tidak ada ritual rahasia. Satu-satunya jangkar sejati adalah kehadiran penuh kesadaran. Bukan meditasi 10 menit di pagi hari. Bukan latihan sesekali. Tetapi keadaan perhatian yang berkelanjutan. Menghayati setiap detik. Melepaskan diri dari mode otomatis. Ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda memberi substansi pada waktu. Jam tidak melambat, tetapi Anda berhenti terbawa arus. Anda mendapatkan kembali kendali atas pengalaman Anda. Setiap jam yang dijalani dengan sadar lebih berharga daripada seharian penuh, hidup terasa hampa. Setiap momen yang dijalani meluas, semakin dalam. Dan inilah poin pentingnya, percepatan waktu ini bukanlah kesalahan. Ini bukan bug sistem. Ini adalah karakteristik yang disengaja dari fase evolusi ini. Ini memaksa Anda untuk memilih. Anda tidak bisa lagi ragu-ragu. Anda tidak bisa lagi menunda. Setiap hari yang singkat memaksa Anda untuk memutuskan siapa diri Anda sebenarnya. Tetap tertidur atau bangun. Hindari bayangan Anda atau hadapi mereka. Tunda pertumbuhan Anda atau rangkul urgensi saat ini. Tidak ada lagi netralitas. Setiap pilihan penting. Setiap momen penting. Blavatsky meramalkan bahwa akan datang suatu momen ketika jiwa-jiwa akan terpisah, bukan melalui penilaian eksternal, tetapi melalui pilihan mereka sendiri, frekuensi mereka sendiri. Dan momen itu adalah sekarang. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah, mengapa waktu semakin cepat? Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang Anda lakukan dengan waktu yang tersisa? Apakah Anda menjalani hari-hari ini dengan otomatis? Ataukah Anda menggunakannya untuk bertumbuh? Karena pada akhirnya, bukan waktu yang berlalu terlalu cepat. Anda sendirilah yang harus memutuskan, di sini dan sekarang, siapa yang ingin Anda jadikan diri Anda ketika semua ini berakhir. Dan tidak seorang pun dapat membuat pilihan itu untuk Anda. Nah, jika Anda masih di sini, itu karena sesuatu di dalam diri Anda tahu bahwa semua ini melampaui sekadar refleksi filosofis. Jadi izinkan saya menawarkan satu bagian terakhir dari teka-teki ini. Sebuah bagian yang jarang dibahas, bahkan di kalangan esoteris. Percepatan waktu bukan hanya fenomena kosmik. Itu tidak semata-mata terkait dengan yuga, karma, atau menipisnya tabir. Ada faktor tambahan. Dan faktor itu adalah Anda. Lebih tepatnya, kapasitas Anda untuk menciptakan. Blavatsky mengajarkan bahwa manusia bukan hanya penonton evolusi planet. Mereka adalah pencipta bersama. Kesadaran manusia tidak hanya menjalani siklus, ia secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Dan inilah implikasinya. Semakin intens kesadaran kolektif, semakin cepat manifestasinya. Di masa lalu, sebuah pemikiran membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan efek nyata. Saat ini, keyakinan yang teguh dapat mengubah realitas Anda dalam hitungan bulan. Keputusan yang mendalam dapat mengarahkan kembali hidup Anda dalam hitungan minggu. Mengapa? Karena jarak antara pikiran dan perwujudan semakin menyempit. Kita telah memasuki zona resonansi yang dipercepat.
Sebuah ruang di mana keadaan batin Anda diterjemahkan lebih cepat ke dalam pengalaman eksternal. Ini berarti ketakutan Anda terwujud lebih cepat. Tetapi ini juga berarti kejelasan, niat, dan keselarasan Anda terwujud lebih cepat dari sebelumnya. Waktu tampaknya bergerak lebih cepat karena jeda waktu antara sebab dan akibat semakin menyempit. Di masa lalu, Anda dapat hidup tanpa sadar untuk waktu yang lama sebelum melihat konsekuensinya. Hari ini, hasilnya hampir seketika. Ini bukan hukuman. Ini adalah amplifikasi. Ini menjadikan ini waktu yang berbahaya bagi mereka yang hidup dalam ketakutan. Tetapi sangat kuat bagi mereka yang hidup dalam kesadaran. Dan inilah kebenaran terpenting dari semuanya. Percepatan bukanlah untuk menghancurkan Anda. Ini untuk mendorong Anda. Siklus yang tertutup bukanlah sekadar akhir. Ini adalah pintu. Tetapi pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang siap untuk secara sadar berjalan menuju pintu itu. Jika Anda terus berjalan secara otomatis, kompresi akan melelahkan Anda. Jika Anda menjadi lebih terencana, itu akan menjadi landasan Anda. Lihatlah hidup Anda dengan jujur. Apapun yang tidak stabil akan runtuh lebih cepat. Apapun yang otentik akan selaras lebih cepat. Hubungan karma yang beracun akan hancur secara tiba-tiba. Peluang yang selaras akan muncul tiba-tiba. Ilusi akan runtuh lebih cepat. Kebenaran akan muncul lebih cepat. Ini bukan kekacauan. Ini adalah seleksi vibrasi. Dan dalam seleksi ini, setiap pikiran yang Anda pikirkan adalah sebuah suara. Setiap emosi yang berkepanjangan adalah sebuah arah. Setiap tindakan yang berulang adalah pernyataan identitas. Anda tidak bisa lagi bersembunyi di balik nanti. Nanti telah menyempit. Waktu yang dipercepat adalah tekanan evolusioner. Seperti batu bara yang menjadi berlian di bawah tekanan, kesadaran Anda sedang ditekan untuk mengungkapkan sifat aslinya. Jadi, inilah bonus yang ingin saya berikan kepada Anda, bukan sebagai teori, tetapi sebagai praktik nyata. Selama beberapa hari ke depan, amati ini. Amati kecepatan di mana keadaan batin Anda menghasilkan hasil. Amatilah bagaimana hari yang dijalani dengan penuh kesadaran terasa lebih penuh, lebih padat, hampir lebih lama dalam kualitasnya, meskipun masih memiliki 24 jam. Amatilah bagaimana hari yang dijalani dengan gangguan lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Anda akan menemukan sesuatu yang mengganggu. Anda bukanlah korban percepatan. Anda adalah penguat di dalamnya. Dan ketika Anda memahami ini, rasa takut menghilang. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab yang sangat besar. Dan peluang yang lebih besar lagi. Siklusnya tertutup. Lajunya semakin intensif. Konsekuensinya semakin cepat. Tetapi kesadaran kita juga meningkat. Dan pada saat yang tepat dalam sejarah ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar, mengapa waktu berlalu begitu cepat? Pertanyaannya menjadi, apakah Anda siap menggunakan percepatan ini sebagai pengungkit untuk kebangkitan? Atau akankah Anda terus menanggungnya sebagai kekuatan eksternal? Karena kebenarannya, sekarang, sederhana. Waktu tidak berlomba melawan Anda. Ini mendorongmu menuju apa yang ditakdirkan untukmu. Dan semakin kau menolak, semakin keras dampaknya. Semakin kau menyelaraskan diri, semakin lancar prosesnya. Percepatan bukanlah akhir. Ini adalah permulaan.